Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertolabul ilmi. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita hingga ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Ketiga kalinya, di sini saya Aisyah Dwi Saputri, saya akan menjelaskan materi yang saya pahami, yaitu tentang karakteristik konseling. Yang pertama, definisi konseling. Konseling dalam bahasa Inggris disebut klien, yaitu individu yang memperoleh pelayanan konseling. Konseling didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang individu yang mengalami masalah sehingga mereka membutuhkan bantuan konseling agar dapat menghadapi, memahami, dan juga memecahkan masalahnya. Keberhasilan dan kegagalan konseling ditentukan oleh 3 hal. Di antaranya, yang pertama, kepribadian konseling. Kepribadian konseling cukup menentukan keberhasilan proses konseling, karena aspek-aspek kepribadian konseling adalah sikap, emosi, intelektual, motivasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, harapan konseling. Adanya kebutuhan yang ingin terpenuhi melalui proses konseling. Pada umumnya, harapan konseling adalah memperoleh informasi, menurunkan kecemasan, memperoleh jawaban, atau jalan keluar dari persoalan yang dialami. Dan yang ketiga, pengalaman dan pendidikan konseling. Hal ini juga menentukan keberhasilan proses konseling. Sebab dengan pengalaman dan juga pendidikan tersebut, konseling akan mudah menggali dirinya sehingga persoalan semakin jelas dan upaya pemecahannya semakin terarah. Selanjutnya yaitu aneka ragam konseling. Di situ ada 5, yaitu yang pertama, konseling sukarela adalah konseling yang hadir di ruang konseling atas kesadaran sendiri berhubung dan maksud dan tujuannya. Ciri-cirinya yaitu seperti hadir atas kehendak sendiri, segera dapat menyesuaikan diri dengan konselor, mudah terbuka, dan juga sikapnya bersahabat. Yang kedua, yaitu konseling terpaksa adalah konseling yang kehadirannya di ruang konseling bukan atas keinginan sendiri, misal atas dorongan orang tua, sahabat, atau gurunya. Untuk konseling terpaksa, konselor tidak boleh memaksa memberi bantuan terhadap konseling. Strateginya adalah menjelaskan secara bijak apa yang dimaksud konseling. Konseling enggan. Konseling enggan adalah konseling yang banyak bicara. Pada prinsipnya, konseling seperti ini enggan untuk dibantu. Dia hanya senang berbincang-bincang. Terus, upaya yang dilakukan adalah menyadarkan kekeliruannya, memberi kesempatan agar konseling dibimbing oleh orang lain atau mencari lawan bicara yang lainnya. Yang keempat, konseling bermusuhan atau menentang. Konseling yang bermasalah cukup serius bisa menjelma menjadi konseling yang bermusuhan. Sifat-sifatnya yaitu adalah yang pertama, tertutup, yang kedua, menentang, dan ketiga, bermusuhan, dan keempat, menolak secara terbuka, dan yang terakhir yaitu sifat tertutup itu lazim terjadi pada konseling yang enggan dan menentang, karena itu konselor harus menggunakan strategi yang ramah, yang menyapa, dan serta melakukan yang sebaik mungkin. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu konseling krisis adalah jika konseling menghadapi musibah seperti kematian orang tua, pacar, atau kebakaran rumah dan sebagainya. Gejalanya yaitu adalah tertutup, kedua amat emosional, kurang berpikir rasional, dan juga yang terakhir dia membutuhkan orang yang aman dipercaya.
Langkah untuk membantunya yaitu pertama, tentukan terlebih dahulu kondisi krisis tersebut. Yang kedua, tentukan sumber-sumber apa saja yang bisa membantu konseling secepatnya, seperti teman, saudara, atau yang lainnya. Dan terakhir, yaitu bantuan dalam bentuk pertolongan langsung, bantuan psikologis, dan penyadaran akan emosionalnya. Sekian penjelasan dari materi yang saya pahami, yaitu tentang karakteristik konseling. Jika ada salah kata atau ucapan saya dan juga kurang kejelasan dari materi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.